pusat data nasional diretas baru-baru ini, dan di Tenggaraya tidak akan bisa dipulihkan tanpa membayar tebusan 8 juta US dollar. Menurut saya ini kekacauan yang berulang ya. Kita tahu kasus Sirekap KPU yang pada sampai akhirnya di down dan datanya beredar begitu detail. Ini menunjukkan kelemahan. Kenapa? Yang pertama adalah bahwa data harusnya bisa ditembus pun, tapi datanya harusnya tidak bisa dibaca. Karena kenapa? Harusnya data itu terinkripsi. Saya tahu pasti datanya memang juga terinkripsi, tapi terinkripsi secara fabrikasi gitu ya, secara setelan pabrik itu sangat tidak aman sekali. Padahal kalau sedikit kreatif, sedikit eh, cerdas gitu ya, data-data misalkan namanya saham gue gitu ya, enkripnya seperti ini, kemudian kita sisipin nama kode ini dengan eh, karakter di depan dan di belakang di baris kelima seperti ini. Ketika data ini dienkripsi, pasti hasilnya error. Semudah itu sebetulnya, dan ada kombinasi lain yang lebih rumit mungkin yang bisa menyelamatkan data itu, walaupun bisa dibobol tapi sulit untuk dibaca. Kenyataannya kalau kita lihat data-data KPU kemarin itu bisa seperti spreadsheet Excel gitu ya, jelas nama, alamat dan sebagainya, dan itu menunjukkan bahwa tidak ada enkripsi. Kenapa? Mungkin juga ada enkripsi tapi nggak terlalu bagus, dan yang kedua mungkin juga karena manajemen datanya itu sangat teledor gitu ya. Kita tahu bahwa kemarin tuh dikatakan bahwa ada ribuan aplikasi yang dibuat oleh pemerintah, dan itu tentu saja memerlukan API, aplikasi protokol interface gitu ya, atau function untuk mengeluarkan data itu dari pusat data, dan itu dengan jumlah yang ribuan itu pasti amburadul. Dan saya juga nggak yakin bahwa API itu tidak diselewengkan gitu. Bagaimana birokrasi pegawai negeri ini bisa menghandle ribuan API, dan apakah API-nya masih aktif dipakai atau disalahgunakan, kita juga tidak tahu. Itu sebabnya begitu tembus database, mungkin bisa pakai API aplikasi yang sudah mati dan bisa dibaca datanya, dan itu menunjukkan bahwa sangat ruwet sekali. Itu dari sisi data ya. Dan masih bisa dijelaskan lebih banyak lagi kenapa data itu begitu rentan sekali bisa ditembus, bisa dibaca tanpa dienkripsi atau disandikan sama sekali. Itu kan konyol sekali. Yang kedua, dari sisi programmer gitu ya, dari sisi server database gitu ya, harusnya sekarang ini kan sudah cloud, multi cloud gitu ya, program-program baik backhand maupun fronthand itu bisa didistribusikan dalam beberapa server sehingga menjadi function-function atau API, sehingga aplikasi itu atau data itu tidak semudah ini ditembus gitu ya. Ini kan nggak masuk akal. Harusnya antara data sama sequence program itu bisa saling mengunci, tersebar di beberapa server, dan kalaupun bisa tembus satu server harus buka lanjutannya. Jadi program itu bisa dipecah-pecah dalam beberapa server. Kalaupun bisa nembus satu server, dia tentu harus mau buka server lainnya untuk mengetahui bagaimana sequence programnya dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang lucu gitu ya. Di negara lain nggak separah ini, setahu saya gitu ya. Datanya bisa begitu kocar-kacir, dan di negara kita menunjukkan bahwa memang sumber daya kita ini tidak terlalu bagus gitu ya. Teknologinya sudah update setiap hari, tapi mungkin pelajaran kuliahnya dulu tahun 60-an, 70-an, atau bahkan tahun 2000-an, sudah 24 tahun yang lalu. Jadi
tidak memahami bagaimana eh, program itu sudah berkembang sangat jauh dari sisi keamanan dan sebagainya, dan kita masih sering berulang-ulang kali data penduduk Indonesia itu diacak-acak, ditembus, dan kelihatannya sangat mudah sekali gitu ya. Ini menjadi catatan bahwa SDM kita memang perlu tingkatkan lagi. Ini ke sekelas negara ya, bisa kayak gini. Ini kan menurut saya sangat menyedihkan sekali. Data dibongkar-bongkar orang lain seperti ini menurut saya memalukan gitu ya. Di mana lulusan terbaik institut-institut teknik di negeri kita ini. Karena kenyataannya Sirekap pun setahu saya dibikin oleh dosen institut teknologi terbaik di Indonesia. Dan ternyata sangat gampang sekali ya, karena itu ilmunya mungkin sudah kadaluarsa gitu ya. Oke, thank you. Semoga ini mencerahkan dan ini menjadi pelajaran bagi pemerintah. Rekrutlah orang-orang yang memang kapasitasnya bagus, punya integritas. Karena ini memang juga suatu sistem yang ruwet gitu ya. Integritasnya rendah, bisa jadi terjadi jual beli password dan sebagainya. Dan itu memang sudah dibuktikan, tapi patut dicurigai gitu ya. Dan manajemennya juga buruk. Harusnya walaupun orang bisa jual beli password pun, kalau sekuen programnya itu terdistribusi ke banyak server dan saling mengunci, itu harusnya aman. Tapi kenyataannya kan mau bilang aman dan sebagainya, kenyataannya itu bobol gitu loh. Jadi dan sulit mengakui gitu ya, ngeles sampai akhirnya di bandara macet baru ngomong, oh yang terjadi seperti ini kan memalukan.